Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Nuraini. Di video ini saya akan menjelaskan di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen di pertemuan 1. Selanjutnya, di pertemuan 1, saya akan menjelaskan sifat sistem pengendalian manajemen. Sebelum lebih dalam membahas mengenai sistem pengendalian manajemen, maka perlu dipahami dahulu beberapa konsep dasar yang kemudian menjadi acuan dasar bagi pembahasan selanjutnya. Adapun pembahasan konsep dasar seperti sistem pengendalian dan manajemen adalah sebagai berikut. A. Sistem. Menurut Sutabrit tahun 2012 mengungkapkan bahwa pada dasarnya sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem terdiri dari dua bentuk, yaitu sistem formal dan sistem informal. Sistem formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Sistem informal adalah sistem yang lebih berdimensi hubungan antara pribadi yang tidak ditunjukkan dalam struktur formal. Sedangkan menurut Yakub tahun 2012, pengklarifikasian sistem dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yakni 1. Sistem abstrak, 2. Sistem fisik, 3. Sistem tertentu, 4. Sistem tak tertentu, 5. Sistem tertutup, 6. Sistem terbuka. B. Pengendalian. Pengendalian merupakan bagian dari fungsi manajemen. Controlling berperan untuk mendeteksi deviasi atau kelemahan yang perbaikan terhadap menjadi umpan balik dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Sistem pengendalian digunakan dalam situasi-situasi di luar organisasi yang setiap pengendalian mempunyai 4 komponen, yaitu A. Observer, detektor atau sensor observer, B. Evaluator, asesor atau selektor, C. Direktor, modifier atau efektor, D. Jaringan komunikasi alat untuk menyebarluaskan informasi ke alat-alat lainnya. C. Manajemen. Manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dan saling keterkaitan dengan lainnya. Hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. D. Sistem pengendalian manajemen. Menurut R.N. Anthony dan Vijay Govindarajan, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang dipergunakan manajemen untuk mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Tahap-tahap proses pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. A. Penyusunan program, B. Penyusunan anggaran, C. Pelaksanaan dan pencatatan, D. Pelaporan dan analisa. Perancangan suatu sistem pengendalian manajemen oleh pihak manajemen sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bertujuan untuk diperolehnya keterandalan dan integritas informasi,
kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku, melindungi aset organisasi, dan pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Perancangan suatu sistem pengendalian manajemen yang dapat diandalkan harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Kualitas karyawan atau pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya. 2. Rencana organisasi yang menetapkan pemisahan tanggung jawab fungsi secara layak. 3. Sistem pemberian wewenang, tujuan, dan teknik, serta pengawasan yang wajar untuk mengadakan pengendalian atas aset, utang, penerimaan, dan pengeluaran. 4. Pengendalian terhadap penggunaan aset dan dokumen, serta formulir yang penting. 5. Perbandingan catatan-catatan aset dan utang dengan aset fisik yang ada, atau yang senyatanya ada, dan mengadakan tindakan koreksi jika dijumpai adanya perbedaan. B. Pengendalian manajemen. Ada perbedaan yang mendasar yang melatar belakangi antara sistem pengendalian manajemen dan pengendalian manajemen yang harus diperhatikan. Sistem pengendalian manajemen membantu manajer menggerakkan organisasi ke sasaran strategi, sedangkan pengendalian manajemen berfokus pada implementasi strategi. Dalam industri yang lingkungannya bergerak cepat, maka pengendalian manajemen dapat memberikan dasar untuk menentukan strategi baru, terutama menyangkut dimensi non-finansial seperti kualitas produk, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, ketepatan waktu pengiriman, dan moral karyawan. Fungsi ini dinamakan interactive control. Demikian video ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.